Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Azmi Mardiah dari Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, baiklah, di sini yang pertama kita mengetahui latar belakang pentingnya sosialisasi 4 pilar. Salah satu karakteristik Indonesia sebagai negara bangsa adalah kebesaran, keluasan, dan kemajemukannya. Sebuah negara bangsa yang mengikat dari 1128 suku bangsa, ragam, agama, dan budaya di sekitar 17.508 pulau yang membentang dari 6 derajat Celcius lintang utara hingga 11 derajat Celcius lintang selatan, dan dari 94 BT hingga 140 derajat Celcius BT. Untuk itu diperlukan suatu konsepsi, kemauan, dan kemampuan yang kuat yang dapat menopang kebesaran, keluasan, dan kemajemukan keindonesiaan. Para pendiri bangsa itu berusaha menjawab tantangan tersebut dengan melahirkan sejumlah konsepsi kebangsaan dan kenegaraan, antara lain yang berkaitan dengan dasar negara, konstitusi negara, bentuk negara, dan wawasan kebangsaan yang dirasa sesuai dengan karakter keindonesiaan. Konsepsi pokok para pendiri bangsa ini tidak mengalami perubahan, tetapi sebagian yang bersifat teknis instrumental mengalami penyesuaian pada generasi penerus bangsa ini. Kemudian setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama untuk menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Dalam pidato di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 30 September 1960 yang memperkenalkan Pancasila kepada dunia, terutamanya Presiden Soekarno itu mengingatkan pentingnya konsepsi dan cita-cita bagi suatu bangsa. Dia berkata, arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita. Jika mereka tak memilikinya atau tidak, konsepsi dan cita-cita itu menjadi kabur dan usang, maka bangsa itu adalah dalam bahaya. Soekarno 1989. Kemudian setiap bangsa memiliki konsepsi dan cita-citanya masing-masing sesuai dengan kondisi, tantangan, dan karakteristik bangsa yang bersangkutan. Kemudian, konsepsi pokok yang melandasi semua hal itu adalah semangat gotong royong. Bung Karno mengatakan, gotong royong adalah paham yang dinamis, lebih dinamis daripada kekeluargaan. Saudara-saudara, kekeluargaan adalah satu paham yang statis, tetapi gotong royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan. Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, perjuangan bantu binantu bersama, amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat bahagia semua, holopis buat kepentingan bersama. Itulah gotong royong. Ini dikutip dari pidato Bung Karno 1 Juni 1945. Dengan semangat gotong royong itu, konsepsi tentang dasar negara dirumuskan dengan merangkum 5 prinsip utama, yaitu sila, yang menyatukan dan menjadi hukum atau haluan keindonesiaan yang dikenal dengan Pancasila. Kemudian, kelima prinsip tersebut hendaknya dikembangkan dengan semangat gotong royong. Prinsip ketuhanan harus berjiwa gotong royong, dan bukan ketuhanan yang saling menyerang dan mengucilkan. Prinsip kemanusiaan universal harus berjiwa gotong royong, bukan pergaulan kemanusiaan yang menjajah, menindas, dan eksploitatif. Prinsip persatuannya harus berjiwa gotong royong, bukan kebangsaan
yang meniadakan perbedaan ataupun menolak persatuan. Prinsip demokrasinya harus berjiwa gotong royong juga, bukan demokrasi yang didikte oleh suara mayoritas atau minoritas elit penguasa pemodal. Kemudian prinsip keadilannya harus berjiwa gotong royong dan emansipasi di bidang ekonomi dengan semangat kekeluargaan, bukan visi kesejahteraan yang berbasis individualisme, kapitalisme, bukan pula yang mengekang kebebasan individu seperti dalam sistem etatisme. Rumusan kelima sila tersebut tergandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sejak pengesahan Undang-Undang Dasar ini pada 18 Agustus 1945, Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi negara, ligatur atau pemersatu dalam perkehidupan berbangsa dan bernegara, dan sumber dari segala sumber hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar. Ini merupakan kesepakatan umum warga negara mengenai norma dasar dan aturan dasar dalam kehidupan bernegara. Kesepakatan ini utamanya menyangkut tujuan dan cita-cita bersama sebagai landasan penyelenggaraan negara, serta bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar ini, negara Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Negara juga menganut sistem konstitusional dengan pemerintah berdasarkan konstitusi hukum dan dasar, dan tidak bersifat absolut atau kekuasaan yang tidak terbatas. Undang-Undang Dasar menjadi pedoman bagi pelaksanaan demokrasi konstitusional, yakni praktik demokrasi yang tujuan ideologis dan teknologisnya adalah pembentukan dan pemenuhan konstitusi. Selanjutnya, konsepsi tentang bentuk negara Indonesia menganut bentuk negara kesatuan yang menjunjung tinggi otonomi dan kekhususan daerah sesuai dengan budaya dan adat istiadatnya. Bentuk negara yang oleh sebagian besar pendiri bangsa itu dipercaya bisa menjamin persatuan yang kuat bagi negara kepulauan Indonesia adalah negara kesatuan politik yang dikembangkan oleh kolonial, memperkuat keyakinan bahwa hanya dalam persatuan yang bulat mutlaklah yang menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, yang membuat Indonesia perbedaan sebagai kekuatan yang membuat Indonesia bisa merdeka. Semangat persatuan yang bulat mutlak ini dirasa lebih cocok diwadahi dalam bentuk negara kesatuan. Selain itu, pengalaman traumatis pembentuk negara federal sebagai warisan kolonial disertai kesulitan secara teknis untuk membentuk negara bagian dalam rencana negara federal Indonesia. Ini kian memperkuat dukungan pada bentuk negara kesatuan. Selain dengan itu, konsepsi tentang semboyan negara dirumuskan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun perbedaan tetap satu jua. Di situ satu sisi ada wawasan keekaan yang berusaha mencari titik temu dari segala kebinekaan yang terkristalisasikan, dalam dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan segala turunan perundang-undangan negara persatuan, bahasa persatuan, dan simbol-simbol kenegaraan lainnya. Di sisi lain, ada wawasan kebinekaan yang menerima dan memberi ruang hidup bagi aneka perbedaan seperti aneka agama atau keyakinan, budaya, dan bahasa daerah, serta unit-unit politik tertentu sebagai warisan tradisi budaya. Keempat konsepsi pokok itu disebut 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat konsepsi pokok itu disebut dengan 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian pilar adalah tiang penguat, dasar, yang pokok, dan induk. Penyebutan 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara tidaklah dimaksud bahwa keempat pilar tersebut memiliki kedudukan yang sederajat. Setiap pilar memiliki tingkat, fungsi, dan konteks yang berbeda. Pada prinsipnya, Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara kedudukannya berada di atas 3 pilar yang lain. Dimasukkannya Pancasila sebagai bagian dari 4 pilar itu semata-mata untuk menjelaskan adanya landasan ideologi dan dasar negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, yang menjadi pedoman penuntut bagi pilar-pilar kebangsaan dan bernegara lainnya. Pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika sudah terkandung dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tetapi dipandang perlu untuk dieksplisitkan sebagai pilar-pilar tersendiri sebagai upaya preventif mengingat besarnya potensi ancaman dan gangguan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wawasan kebangsaan. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara harus menjadi jiwa yang menginspirasi seluruh peraturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila, baik sebagai ideologi dan dasar negara, sampai hari ini tetap kokoh menjadi landasan dalam bernegara. Pancasila juga tetap tercantum dalam konstitusi negara kita, meskipun beberapa kali mengalami pergantian dan perubahan konstitusi. Ini menunjukkan bahwa Pancasila merupakan konsensus nasional dan dapat diterima oleh semua kelompok masyarakat Indonesia. Pancasila terbukti mampu memberikan kekuatan kepada bangsa Indonesia, sehingga perlu dimaknai, direnungkan, dan diingat oleh seluruh komponen bangsa. Kemudian selanjutnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah konstitusi negara sebagai landasan konstitusional bangsa Indonesia yang menjadi hukum dasar bagi setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya. Oleh karena itu, dalam negara yang menganut paham konstitusional, tidak ada satupun perilaku penyelenggaraan negara dan masyarakat yang tidak berlandaskan dengan konstitusi. Selanjutnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini merupakan bentuk negara yang dipilih sebagai komitmen bersama. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pilihan yang tepat untuk mewadahi kemajemukan bangsa. Oleh karena itu, komitmen kebangsaan akan keutuhan negara dan kesatuan Republik Indonesia menjadi satu keniscayaan yang harus dipahami oleh seluruh komponen bangsa. Dalam pasal 37 ayat 5, secara tegas menyatakan bahwa khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan karena merupakan landasan hukum yang kuat bahwa negara kesatuan Republik Indonesia itu tidak dapat diganggu-gugat. Selanjutnya, Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan negara sebagai modal untuk bersatu. Kemajemukan bangsa merupakan kekayaan kita, kekuatan kita, yang sekaligus juga menjadi tantangan bagi kita bangsa Indonesia, baik kini maupun yang akan datang. Oleh karena itu, kemajemukan itu harus kita hargai, kita junjung tinggi, kita terima dan kita hormati serta kita mewujudkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 4 pilar dari konsepsi kenegaraan Indonesia tersebut merupakan persyaratan minimal di samping pilar-pilar lain bagi bangsa ini untuk bisa berdiri kukuh dan meraih kemajuan berlandasan karakter kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Setiap penyelenggaraan negara dan segenap bangsa negara Indonesia harus memiliki keyakinan bahwa itulah prinsip-prinsip moral keindonesiaan yang memandu tercapainya perkehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa pengabaian, pengkhianatan, dan inkonsistensi yang berkaitan dengan keempat pilar tersebut bisa membawa berbagai masalah, keterpurukan, penderitaan, dan perpecahan dalam kehidupan berbangsa
Untuk itu diperlukan adanya usaha sengaja untuk melakukan penyadaran, pengembangan, dan pemberdayaan menyangkut 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara itu. Para penyelenggara negara, baik pusat maupun daerah, dan segenap warga negara Indonesia harus sama-sama bertanggung jawab untuk melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam 4 pilar tersebut dalam kehidupan sehari-hari.